banyak nih. Astaga guys. Nah guys, nah nampak guys itu. Puting di sana. Tengok tuh guys. Nah nampak sudah. Tuh lagi. Nah Baru stand. guys ini. Ini baru tahan nah guys. Baru berapa? Udah sampai 5 menit. Oke letaklah. Oke. Coba Guys. Biar saja. Saya Lah. muntun batu, saya muntun batu. Ya, sinten batu kita tunggu. Pelan-pelan. 30 menit dari sekarang lah kan guys. Pagi. Oke, sekarang saya berada di Sungai Tengklanon. Nah, inilah keadaan sungai kami sini. Baru saja banjir semalam. Jadi, semua kawan saya ambil kesempatan, peluang yang kabut-kabut ini yang pasang kami tahan dulu pukot untuk mencari lauk-lauk lah, menjimatkan ekonomi di musim-musim masih lagi pandemik ini. Oke guys, ikuti aksi kami selanjutnya. Mantap. Bahkan pukot yang pertama kami pasang pada pagi ini. Itu saya punya pinsan merangkap kawan sampai mati, begitu gitu. Ya begitulah hendaknya. Beginilah keadaan sungai kami selepas banjir semalam, tapi sudah kukus, sudah berapa dalam air, lebih kurang beginilah sampai lutut, tidak aja sampai lutut. Ada anjing. Oke, kami pasang ukuran jaring. Saya punya ukuran pukot dia nilos berapa inci? Oke, 1/2 inci, 1,5 inci lah. 1,5 inci ukuran dia, sesuai untuk sungai-sungai kecil macam gini lah. Tapi ini sungai besar juga nih kalau dia banjir. Nah, tengok saja kelebaran dia nih. Nah, kau tengok tuh tebing dia tuh sampai di situ. Kadang-kadang lebih lagi dari itu. Itu tuh tebing yang kena makan saja tuh. Oke guys, ini kami sedang memasang lah. Kami akan biarkan jenis pukot. Nah, ini rasanya pukot nih macam pukot baru. Pukot baru, oke. Dalam 2-3 hari lah. Ya, dalam 3 hari. Ini pertama kali dia sentuh air lah kan? Ya. Oke, pertama kali sentuh air. Oke guys. Orang punya. Kan pinjam kawan-kawan punya. Oke. Dia agak tenggelam sedikit tapi tidak apa, sebab ikan dia lalu dibawa-bawa dasar. Kami biarkan dulu dalam. Ada sudah ini bergegar di sana di siring. Rasanya lah. Adakah? Kan? Ada sudah kawan. Baru saja 2 menit selepas dipasang sudah ada melanggar. Nah, inilah kelebihan kalau kita pasang pukat waktu air dia yang gelap-gelap lagi, kabut-kabut lagi. Terlepas kah? Terlepas. Tapi termasuk balik. Nah, termasuk balik. Terlepas tapi termasuk balik. Dia tersangkut balik. Inilah kelebihan kalau pasang pukot selepas banjir. Dia punya apakah itu warna air masih lagi gelap, dan ikan-ikan pun seperti biasa. Kalau kita jalan malam pun kita akan tidak nampak. Nah, itulah jenis ikan yang kami dapat. Ini kami panggil ikan lompok. Ini ikan lompok. Wow. Lompok kan lumpis gambar. Lumpis. Ini lompok ini. Bersaiz ukuran macam jari telunjuk. Oke guys. Ini untuk sekian saja untuk pemasangan pukot yang pertama. Kita lanjut ke pemasangan pukot yang kedua. Oke guys. Bertemu lagi guys, ini tempat yang kedua setelah kami pasang sana. Itu depan satu pukot tuh. Sekarang kami sudah jalan di bawah sedikit. Dan ini kami pemasangan pukot yang kedua sudah guys. Oke guys. Kita tengok pemasangan pukot yang kedua. Yap. Pemasangan pukot yang kedua saya di sini saja guys. Gini keadaan sungai dia. Kita mesti pandai cari tempat yang tidak kuat arus dia, supaya tuh pukot kita tidak hanyut lah dan tidak mudah tenggelam. Oke. Kami di bawah jembatan gantung. Ini jembatan gantung nih untuk menyeberang bila ada masa
keperluan lah untuk pergi ke sini kawasan perkuburan nih, kawasan perkuburan sana dah. Ada waktu banjir lah, tidak dapat melalui ini, tidak dapat menyeberang ini sungai lah. Oke guys, dia sedang memasang, kita saksikan saja dari sini guys. Nah, ini pokok dia ini berukuran yang sama juga, size yang sama. Tapi ini nampaknya pokok yang legend sudah banyak dia dapat ikan. Yang kami guna pasang waktu malam dulu, yang banyak tersangkut pokok ikan. Nah, ini pokok dia. Ya, ada kuat sedikit arus, tapi tidak apa. Nampak macam tidak arus, tapi bila pasang ada juga arus dia. Kuat juga. Tidak apa. Ini dia berpengalaman sudah dalam pemasangan pokok. Jadi dia tahu macam mana mengendali. Oke, untuk info lagi bersama guys. Ini sungai ini, nampak sini sungai begini nih. Jangan main-main guys. Kalau kaki tidak kebal, jangan berendam. Saya baru saja tadi berendam, sudah terasa ada dia punya ya gatal guys, gatal. Tidak tahu apa sebab, mungkin yang sebab banyak kerbau mandi setiap petang, malam. Rumpai kurang juga guys, tapi masalahnya tetap sama gatal. Gatal dia tidak boleh bawa bincang. Dia akan ada bekas lah, bebulat, berair-air, dan bila digaru dia akan menjadi kudis. Itu yang bahaya tuh guys. Sebenarnya kaki tidak tahan. Saya ada berendam tadi lebih kurang 3 menit saja sudah menunjukkan satu keadaan yang membimbangkan untuk saya. Jadi saya tidak lanjutkan untuk berendam. Ada sudah guys. Baru saja pasang, ada sudah guys. Macam tadi juga ada sudah. Kita tengok ikan apa nih. Sama saja. Gila guys, nampak guys. Inilah jenis ikan yang kami akan tangkap. Ini ikan peransa, ini ikan lompok guys, lompok. Itu ada lagi satu peransa guys. Ini nih guys, menunjukkan kita bahwa pada hari ini kita mempunyai rezeki yang diberkati oleh yang di atas. Jadi kita jangan sia-siakan, karena inilah pemberian. Kegunaan. Ada lagi guys. Guys, aku tidak percaya. Baru saja saya terpaksa bawa ini tempat simpan, sebab sebenarnya bukan tujuan untuk kami periksa. Dia cuma untuk tengoklah keadaan. Ada yang tak angkat kah tidak, bagaimana begitu. Tapi malangnya, guys, ini terlepas. Guys, nampaknya keadaan ini sungai sini memang banyak sudah. Guys, saya tidak nampak apa-apa di dalam, tapi dia cakap banyak. Saya hanya mampu tersenyum. Ya, jadi ini kasih biar atau buka? Bukalah kan, yang nampak lah. Bayar. Berapa? Sebab muntun batu dulu. Ya, kasih untun batu dulu lah. Si biar saja lah kan. Mana? Iya kan. Banyak guys. Aduh guys, tuh tidak nampak lah di dalam. Tuh lagi 3. Sekejap lah. Untuk kepastian begini supaya. Oke, diangkat. Kau angkat kah? Yuk, banyak nih. Astaga guys. Nah guys, nampak guys itu? Puting dosa. Tengok, tuh guys. Nah, nampak sudah. Tuh lagi. Nah, baru kesan. Guys, ini. Ini baru tahan lah guys. Baru berapa? Udah sampai 5 menit. Oke, letaklah. Oke. Coba guys. Si biar saja lah. Muntun batu, Ya, si untun batu kita tunggu.
pelan-pelan. 30 menit dari sekarang lah kan guys. Saya tidak percaya lah, guys. Kamu nampak sendiri ya guys. Saya tidak skip tuh video tuh. Sekarang baru masuk 5 menit guys. Sudah begitu. Dan ini, ya ampun dok. Begini tempat ya guys. Tapi diharapkan supaya tidak orang-orang yang datang di sini membuat hal ya, macam kalau menangkap untuk menggunakan jaring itu dipersilakan, tetapi kalau untuk menggunakan karan itu sangat-sangat dilarang lah menggunakan karan. Tahu juga kan kamu tuh guna karan tuh sama guna racun yang bikin sakit mata itu ikan, sebab itu menyebabkan ikan-ikan yang bersize kecil tuh terus keolah, jadi menyebabkan tidak istilah nih sungai. Kalau begini cara dia selamat, sebab dia yang besar-besar bersize besar saja dia akan tersangkut, yang size kecil dia boleh membesar lagi ya guys. Tengkadran lah kalau mau tahu. Sangkut. Kalau yang kecil pun tersangkut itu memang dong punya nasib lah. Tapi ini nih berukuran size tangan, nampak guys ini. Berlapis-lapis guys. Guys, saya tidak percaya. Tadi guys ini tidak guys, sekarang ada sudah. Kalau ada besar panggil lah, mau tangkap gitu. Kelapas gitu. Tidak yang besar aku nampak semua. Tadi itu pun kelapas sudah. Guys, banyak guys. Ya. Sekarang masuk sudah 7 menit. Guys. Mantap coy. Saya rasa yang di atas tadi kan pasang itu mungkin lebih kurang begini juga hasilnya, ataupun kurang dari ini. Lebih kurang dia kata. Sekarang jam kami sekarang ini jam 8, masuk jam 9 sudah kah rasanya? Tidak tahu, tadi 8:30. Oh, 8:30, masuk jam 9 sudah. Dan ini oke guys, saya kasih tengok dulu macam mana size yang kami dapat. Besar dia. Oke guys, gini besar dia. Begini besar dia guys. Ini nah keting. Size lebih kurang ibu jari, besar dari ibu jari lah. Ini namanya ikan peransa, Size ikan peransa. Oke, ikan peransa lah yang kebanyakan ada di sini. Guys, sekarang kami sudah selesai untuk kasih untun-untun batu. Kami akan pasang, ada berbaki 2 lagi pukat kami. Kami akan lanjut. Oke guys, stay tune bersama kami. Lanjut, ya. Bertemu lagi guys. Ini tempat baru sudah. Tempat kami casting yang malam tuh. Ini pukat yang ketiga. Tuh kawan saya di belakang tuh, dia sedang setting pukat untuk pemasangan pukat ketiga. Oke. Kawasan ini ada dalam sampai pinggang, tapi memang tahu lah. Memang banyak isi. Tuh siapa tuh itu? Itu ada kawan kami sana, si Leo. Nanti aku si depan lah, oke guys. Casting. Tuh nah. Baju merah tuh. Itu kawan kami, si Leo. Adik kepada ini. Kami ini bersepupu. Tapi kami lebih akrab, kawan lah. Sebab kadang-kadang sepupu ini tidak juga berapa akrab, yang kawan yang akrab. Gitu. Sekarang, ini kawasan kami tempat casting. Ting udah sedang casting di situ. Menampakkan tuh dia casting itu. Itu dia casting. Dia try di casting waktu air yang beginilah, kabut-kabut. Ada yang makan atau tidak? Kita fokus kepada ini pemasangan pelan-pelan. Oke, ini sungai. Sungai ini selamat daripada yang ditakut-takutkan raja di dalam sungai itu. Kamu tahu juga kan? Di sini dia agak selamat lah. Tidak, tapi di kawasan bawah tuh ada kemungkinan tidak selamat sudah. Tapi kawasan sini masih lagi selamat. Selepas di bawah yang tuh tempat yang ada casting tuh boleh dikatakan tidak selamat sudah, sebab dia turun daripada gebion sudah lah. Daripada itu sempadan apa itu? Ada JKR buat lah, JKR. JKR bukan JKR. Jembatan air lah, jembatan air dong buat sana
itu Gobion. Ya, jadi dia turun di bawah sudahlah begitu, bawah rendah lah sudah sana. Jadi kawasan sana mungkin boleh lah kalau banjir, kalau nasib yang tidak baik boleh sampai di sini juga naik. Itu benda itu king of the water, ayah. Di sungai lah ya. Saya pernah ketemu nih keadaan begini. Sebab di kawasan bawah tuh dia makin bawah makin dia akan bersambungan kepada Sungai Tandik. Nah, di Sungai Tandik itu akan tahu lah. Di situ memang terkenal lah ada, tapi belum lah ada juga yang saya dengar-dengar. Waktu dulu adalah, waktu sekarang zaman-zaman sekarang penampakan ada, tapi yang menjadi mangsa itu belum adalah di kawasan sana. Yang sekarang ini, yang dulu-dulu ada. Saya dengar-dengar ada dibuat perjanjian lah bahwa tidak boleh apa itu, saya pun tidak tahu lah perjanjian lah, tapi itu sajalah, ada perjanjian sajalah. Perjanjiannya macam mana itu saya tidak berapa pastilah. Nanti kami kaji. Ya, nanti kami akan mengkaji nantilah. Kalau lah. Oke, ini pemasangan pukat yang ketiga. Oke guys, dia agak ada becak-becak sedikit di siringnya. Nah, biasalah kalau baru lepas banjir nih guys. Oke, sudah siap. Dia memerlukan batu. Aku coba lagi. Ada batu kah? Nah. Apa tuh? Sulung. Noko sulung dia punya selipar guys. Noko sulung. Selipar dia noko sulung sendiri di Ini batu guys. Oke, sekarang dia periksa lagi satu kali macam biasa. Kita akan lihat di mana ada dia punya pemberat yang terangkat. Jadi kita perlu letak dia di bawah lah, agar pemberat dia itu sentiasa berada tersentuh di dasar, supaya segala ikan yang lalu yang boleh tersangkut akan tersangkut lah, begitulah. Dan nampaknya di sini tidak seperti yang di atas, yang pukat kedua angkat saja terus kau. Tapi kawasan ini kalau pasang waktu malam memang kawasan inilah yang kau punya. Tapi waktu siang mungkin dia agak kurang sedikit lah. Walau bagaimanapun tetap ada satu biji lah. Walau bagaimanapun tetap ada. Sekiranya dia dapat umpan di sini, sampai kah? Lebih lagi guys, lebih lagi. Kita biarkan dulu, kita fokus kepada dia dulu. Ada lagi satu guys, ada lagi satu aku nampak. Harga itu. Harga. Harga. Nampaknya ini pukat ini pun pertama kali turun di sungai guys. Wih, macam ada di sini guys. Begini-gini buat ombak-ombak. Ini nih. Tidak kah? Tidak juga guys. Oke guys, inilah pemasangan pukat yang ketiga. Dia tidak terus berisi ya guys. Oke guys, lanjut ke pemasangan pukat yang terakhir. Oke guys, bertemu lagi guys. Ini pukat yang terakhir, tapi kali ini bukan kami tahan. Bilang kawan saya yang ini pukat ke Runa, dia di bawah tuh. Bilang dia ini pukat yang keempat nih kita tidak tahan macam yang di atas, tapi ini kita akan buat satu lingkungan lah. Buat lingkungan, nanti aku setting karang lah, buat lingkungan, baru alau-alau sedikit, baru tuh kami akan angkat prek salah. Oke guys, lanjut. Lingkungan begitu, dia pasang begitu buat lingkungan, baru halau-halau lah. Saya akan dekat di sana coba. Oke, ini kalian punya kawan, dia ini casting. Ada casting di sini. Oke, saya akan jalan sana. Ya guys, saya tidak dapat pergi seberang sana. Sebab dia punya tebing pula ini putus, tidak dapat lalui. Lalu saya dari sini saja tidak dapat pergi sana. Wah, ada sudah kah? Lama.
Aku coba di sini turun lah. Guys, kerja apa guys? Saya pause dulu guys. Nah, guys, kenapa saya tidak dapat? Mungkin kamu tertanya-tanya kenapa saya turun di tempat yang rendah ada punya tebing. Sebab saya punya kaki ini belum lagi pulih sepenuhnya. Tapi oleh karena saya punya hobi nih begini, saya suka yang begini, saya ikutlah. Tidak muat tuh. Tidak muat keting guys, busa. Oke, saya punya kaki baru saja mengalami kecederaan dan sedang dalam proses pemulihan. Tapi dokter cakap boleh juga jalan-jalan, tapi jangan sampai buat yang laksak lah. Jadi setakat yang berjalan begini saya rasa belum lagi laksak, tapi perlu hati-hatilah sebab tak tergelincirkan. Oke guys, saya punya kaki patah bah guys, dan di sambung besi. Saya punya appointment seterusnya bulan 11 nih, 8 hari bulan 11 untuk menengok keadaan dia lah macam mana sudah. Ya, sekian info lah guys, gitu saja tuh. Saya sekarang jalan di tebing, takut jatuh. Nah, kawan saya di situ, saya jalan-jalan di tebing nih guys. Bukan tebing lah, di bawah sungai sudah saya jalan. Saya pergi tempat dia guys. Perlu hati-hati lah guys. Guys, kita hampir sampai sudah. Kami ini betul-betul memukat sudah nih, bukan tahan pukat tapi ini memukot sudah nih, memukot. Nah, ginilah kalau yang memukot betul-betul nih, yang menghalau sudah. Kita kasih kopung satu kawasan, kita kasih lingkup lah, kita buat lingkungan satu kawasan yang kita didapati banyak ikan di dalamnya, baru kita akan halau-halau nih gitu. Wih, ada sudah guys. Dia halau di sini guys. Nah, beginilah. Harap-harap tidak gatal guys, saya berandam nih guys. Tidak biasa habis. Kalau tidak biasa nih, kalau saya merasa sudah sepertinya ada sesuatu yang menyucuk-nyucuk yang begitu enak di kaki saya akan ke darat lah guys. Saya boleh juga di sini guys, di darat-darat sini guys. Saya pijak ini kayu. Wih, dalam nih guys. Dalam. Guys, kita pergi di sini boleh kah? Oke, boleh. Ini kan kami dapat baru sedikit lah guys, sebab belum lagi kan. Sekarang dia sedang menghalau-halau ikan lah, menggunakan kayu. Nah, di sana di tebing tuh guys ada lubang, sebab itu dicucuk. Mungkin ada juga ikan haruan, ikan badus kalau kami panggil sini. Tapi memang tidak dapat lah, memang tidak akan masuk ke jaring. Koyak jaring adalah. Cantik kan guys, ada pokok-pokok sana belakang, pokok kelapa yang cukup lama sudah usia dia itu. Saya rasa beratus tahun, kalau tidak beratus tahun, puluhan tahun. Tapi rasanya ratusan tahun lah. Ratusan tahun sudah nih guys. Kalau pokok-pokok begini nih, ratusan tahun sudah nih tingginya. Semak. Ini kesan daripada banjir guys, kesan daripada di sungai telah terbahagi kepada dua luan. Di situ satu, di sini satu, tapi ini belum lagi. Kalau banjir, nah dia akan lalu di situ. Oke guys, dia sudah lalu tadi, sekarang dia angkat sudah. Dia coba angkat. Adakah yang masuk atau tidak? Enggak tuh nah. Ada badus besar tadi dia nampak. Ya enggak anu. Oke guys, dia sudah gulung. Ada juga. Tapi nilai ini masalah kalau tahan begini. Oh, ada juga. Tapi sedikit lah guys. Memang pukat kedua yang banyak tadi nampak. Pukat kedua memang gila-gila. Yalah.
Susah nih gini. Memang susah lulus. Oke guys, kami sudah gulung ini pukat sebab kami rasa teknik begini kurang memberi hasil, tapi dia punya penat itu sangat ada penat sedikit lah, jadi kami memutuskan untuk kami tahan juga, kami biarkan, tapi banyak juga guys. Kami tahan dan kami akan periksa yang pukat yang sudah kami pasang tadi lah guys, begitulah. Berapa menit sudah tuh? Lebih kurang Rawon. 1 raun. Ada yang kalau pukat pertama mungkin dalam 30 menit sudah dibiarkan. Sebab lama sikit kan. Ya lama sudah. Pukat kedua 20 menit, pukat ketiga 10 menit, begitulah guys. Alhamdulillah. Bolehlah. Oke jadi guys, ya, kami akan buka dulu lah guys. Oke guys. Oke guys, ini saja hasil dia tadi. Dia dalam lingkungan berapa ekor? Ada lebih 10 lah juga kali. Dalam 10 ekor. Ini 10 ekor lah, 10 ekor. Ringan lagi ini. Ya, dia punya anu pun pemberat pun tidak anu lah. Sudah bersama. Tidak kena tambah ini kan? Ada kan Bisa juga? tambah, Ada tapi juga. kecil. Kecil-kecil karena tambah dia punya pemberat. Tengok. Jadi ini gila. Memang kayak punya sungai sekarang boleh dikatakan berisilah. Tapi harap saja tidak yang membuat hal meracun. Sebab kadang-kadang ini ada juga yang masih lagi mengamalkan sikap-sikap begitu, mengambil jalan pintas menggunakan racun, dan ada juga yang mengamalkan teknik menangkap ikan menggunakan arus elektrik lah, dong guna baterai kereta, dong macam style di Thailand tuh, kalau kamu tahu tuh, guna arus elektrik, menyebabkan yang kecil-kecil pun kalau kena sudah itu arus elektrik tuh matilah, tidak pilih lagi. Kalau ini nih yang besar-besar saja. Kalau yang guna arus listrik dengan itu racun tuh itu sangat manulanda bagus lah untuk masa depan ikan-ikan. Tidak generasi, tidak tempat mencari rezeki lagi. Kalau yang kecil-kecil pun terus kayak begitu maksud saya. Jadi hentikanlah perbuatan itu ya. Siapa-siapa yang ada terniat untuk melakukan seperti itu, batalkan niat dan belilah pukat yang hanya murah nih, dalam 38 ringgit kah? 38 ringgit seutas. Begini pun, 1 utas pun kalau kamu ngam-ngam rezeki kamu banyak juga dapat guys. Tidak payahlah kamu guna pukat karon tuh, pukat karon. Tuh karon tuh guys. Oke guys, sudah siap. Oke guys, kita akan jumpa nanti ya guys. Bye bye guys. Inilah testing dulu kamu lah yang setakat sekarang kami dapat, masih sedikit. Nanti kamu tengok yang lanjut lah. Oke, bye bye guys. Tengok langit. Oke.